Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Asih, mahasiswa Universitas Darun Najah dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya telah melakukan pengamatan di RA Nurul Bayan, tepatnya di kelompok A, untuk tugas penelitian tindakan kelas. Dalam pengamatan tersebut, saya menemukan beberapa masalah, dan untuk kali ini akan difokuskan pada masalah tentang nilai sosial emosional dan nilai moral, di mana anak usia dini memerlukan arahan untuk menemukan nilai sosial emosional, di mana anak-anak harus mengenal emosi dirinya dan orang lain, juga nilai moral, di mana anak-anak harus bisa membedakan perbuatan baik dan buruk, dan dampak-dampaknya akan berpengaruh ketika mereka semakin tumbuh dewasa. Dari pengamatan yang saya lakukan, saya mendapatkan bahwa dari pihak guru atau wali kelas sudah melakukan berbagai metode yang sangat menarik, baik dari metode diskusi, bercerita, contoh secara langsung, bahkan arahan tanya jawab. Untuk menambahkan, maka saya memilih metode bermain sambil belajar, di mana metode ini mungkin memerlukan beberapa kali pertemuan, tidak bisa dilakukan hanya satu kali pertemuan, dan memerlukan arahan dari guru atau orang dewasa. Contoh dari metode bermain ini, saya menggunakan media permainan, yaitu media langkah bersama. Nanti saya tampilkan di sini. Kemudian ada juga, nanti saya tampilkan seperti ini, ada kartu tantangan dan juga kartu pertanyaan, dan juga memerlukan beberapa pion. Nah, pionnya ini untuk mencirikan anak usia dini, maka saya menggunakan Lego atau mungkin bisa menggunakan yang lain dari permainan anak usia dini. Seperti itu kartunya. Permainan ini saya adaptasi dari permainan ular tetangga, namun saya kombinasikan agar sesuai untuk anak usia dini, dan ada beberapa yang saya ganti seperti gambar ular atau tanda ular saya ganti dengan perosotan, dimana kalau anak-anak menemukan tangga di langkahnya atau di tahapannya seperti itu, anak-anak diperbolehkan untuk naik, dan jika menemukan perosotan maka anak-anak akan meluncur turun. Seperti itu, kurang lebih permainannya hampir sama dengan ular tangga, tapi saya tidak menggunakan dadu. Yang saya gunakan adalah kartu. Di sini contoh kartunya, ada kartu tantangan dan ada kartu pertanyaan. Di kartu sudah saya beri penjelasan, jika mereka selesai melakukan tantangan atau pertanyaan, mereka boleh melangkah. Di sini misalnya 2 langkah atau 3 langkah atau 5 langkah, seperti itu. Di sini saya batasi hanya sampai 5 langkah karena fokus permainan untuk anak usia dini yang biasanya belum mengenal banyak urutan angka, maka angka dibatasi sampai angka 5 di sini. Nah, dari sistem permainannya diawali dengan home pimpa. Jika punggung tangan yang lebih banyak, maka anak-anak akan mengambil kartu pertanyaan. Jika telapak tangan yang lebih banyak, anak-anak akan mengambil kartu tantangan. Tapi ini hanya dilakukan di kolom nomor 1. Selanjutnya anak-anak akan mengikuti. Jika ternyata mereka mendapatkan kartu pertanyaan, mereka akan menjawab pertanyaan. Contohnya, apakah yang kamu lakukan jika kamu tidak sengaja menyakiti teman? Seperti itu. Nah, mereka akan memberikan jawaban sesuai versi mereka masing-masing. Jika melakukan hal yang baik, maka mereka boleh maju sesuai arahan di sini 2 langkah. Untuk menumbuhkan nilai sosial emosional agar tidak terjadi konflik, maka dilakukan bersama-sama. Yang sudah saya contohkan ada di sesuai video. Orang dewasa atau guru bisa memberikan arahan, membantu, membimbing, terutama untuk anak usia dini 4-5 tahun yang biasanya belum lancar membaca, maka guru bisa bantu membacakan soal-soal pertanyaan atau membacakan dari tantangannya. Tujuan dari permainan ini untuk menumbuhkan nilai-nilai sosial, emosional, dan moral, di mana anak-anak akan memahami hal apa yang baik dan hal apa yang buruk, serta menumbuhkan rasa empati kepada anak-anak yang nantinya di
tahapan selanjutnya anak-anak akan mudah bekerja sama, saling menolong, berbagi, dan juga menghormati satu sama lainnya. Contoh menu videonya akan saya sertakan setelah ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini kita pakai huruf buat jadi pion. Kita mau main. Nah, ceritanya ini mainnya. Teman-teman kalau ular tangga kan harus ada pionnya. Nah, pion itu kan buat penandanya. Nah, supaya teman-teman ini ya. Oke, kita boleh mainnya juga kayak gini, tapi nanti ini ada kartu pertanyaan sama kartu tantangan. Kalau kartu gue sih udah kasih tahu ya caranya. Oke. Ini teman-teman, nanti kita main pertama kita mulai pakai komputer. Perangkat tangan berarti ambil kartu pertanyaan dulu. Kalau yang lebih banyak tantangan ambil kartu tantangan. Nah, di sini itu ada pertanyaannya macam-macam, misalnya apa yang kamu lakukan jika temanmu berbeda warna kulit atau punya perbedaan lainnya. Berarti nanti teman-teman jawab ya kayak gimana. Nah, terus di sini ada tulisan 3 langkah. Berarti kita semuanya maju sama-sama. Jadi di sini kita nggak ada yang main sendiri-sendiri ya. Iya, mainnya bersama. Jawab tantangannya bareng-bareng, jawab pertanyaannya bareng-bareng. Siap teman-teman? Siap. Terus teman-teman nanti kalau ternyata kita nggak bisa jawab pertanyaannya, berarti kita harus mundur. Kalau bisa kita boleh maju. Kalau nggak bisa kita harus mundur. Terus kalau ada tanda-tanda kita boleh naik. Kalau ada perosotan kita harus turun. Ya turun. Ya sebentar. Ini saya. Oke. Sudah siap teman-teman? Ada salah dan salah. Angkat pionnya pertama 3 kali lagi. Nomor 1. Semuanya di sini. Ayo kita kompak teman-teman, ada yang kompak. Siap, mulai. 1, 2, 3. Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak yang punggung tangan ya. Berarti kalau yang punggung tangan kita harus jawab. Kita akan ambil kartu pertanyaan. Sip. Kita mau ditanya sama Bu Asi. Jawab ya. Teman-teman ya. Oke, pertanyaan. Yang gampang ya Bu Asi pertanyaannya. Pertanyaannya ini. Oke, siap. Iya, dong bahasa Indonesia. Kalau bisa jawab pertanyaannya sayang, tidak putus. Bentar ya. Kalau kita bisa jawab pertanyaannya, kita boleh jalan kaki. Pertanyaannya, apa akibatnya kalau kita membuat teman takut? Tidak baik. Boleh nggak buat teman takut? Kalau buat teman takut, terus temennya jadi gimana? Terus jadi nggak nyaman ya? Terus habis itu apa lagi? Nanti temannya kalau takut sama, kalau takut nanti nggak nyaman terus nggak mau main sama kita ya, nggak main bareng-bareng lagi.